Sepak bola adalah lebih dari sekedar olahraga. Ia adalah bahasa universal yang menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia, menciptakan hubungan emosional yang mendalam antara pemain dan penggemar. Di balik setiap gol, tendangan, dan kemenangan, ada cerita lebih besar yang terukir dalam sejarah olahraga itu sendiri. Salah satu kisah terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola adalah rivalitas antara dua raksasa sepak bola dunia, FC Barcelona dan Real Madrid. Rivalitas ini dikenal dengan nama El Clasico, sebuah nama yang menggema di seluruh dunia. Tak hanya di Spanyol, tetapi juga di seluruh penjuru dunia yang mencintai sepak bola. Ia adalah pertarungan antara dua filosofi hidup, dua identitas yang sangat berbeda, yang telah terjalin dalam sejarah lebih dari 100 tahun. Rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona bermula jauh sebelum kedua tim bersaing di lapangan hijau. Rivalitas ini dibangun atas dasar politik, kebudayaan, dan identitas yang sangat kuat. Sejak awal abad ke-20, kedua klub ini bukan hanya sekadar tim sepak bola, tetapi juga menjadi simbol dari dua wilayah yang sangat berbeda di Spanyol. Real Madrid, yang berbasis di ibu kota Madrid, dianggap sebagai representasi dari pemerintahan pusat Spanyol. Sebaliknya, Barcelona yang berada di wilayah Catalonia, mengusung semangat perlawanan terhadap pemerintahan yang dianggap menindas kebebasan dan identitas Catalonia. Bagi rakyat Catalonia, Barcelona bukan hanya sekadar klub, mereka adalah simbol kebebasan dan perjuangan. Dekade 1950 sampai 1960-an adalah periode yang menentukan dalam sejarah El Clasico. Pada masa ini, kedua klub besar ini mulai melahirkan para legenda yang tidak hanya mengubah wajah sepak bola, tetapi juga menambah lapisan drama dalam rivalitas mereka. Alfredo Di Stéfano, pemain legendaris yang diakui sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa, muncul sebagai sosok yang mendominasi di Real Madrid. Di sisi lain, Laslo Kubala, seorang maestro dari Barcelona, memberikan tantangan nyata terhadap dominasi Madrid. Rivalitas antara Real Madrid dan Barcelona ini mencapai puncaknya dengan hadirnya dua mega bintang, yaitu adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, ada momen yang sangat benar-benar memanaskan rivalitas ini. Perebutan Alfredo Di Stéfano, pemain ini awalnya hampir bergabung dengan Barcelona, tapi akhirnya bermain untuk Real Madrid dan membawa mereka ke era kejayaan di tahun 1950-an. Sejak saat itu, setiap pertandingan antara kedua tim menjadi lebih dari sekadar sepak bola. Tetapi bukan hanya pemain yang membuat El Clasico menjadi sangat istimewa. Pertarungan ini menjadi panggung bagi dua filosofi sepak bola yang berbeda. Real Madrid pernah diisi oleh pemain-pemain Galacticosnya seperti Zidane, Ronaldo, hingga Karim Benzema. Dan Barcelona dengan tiki-taka membawa permainan indah dengan kerja sama tim yang dipimpin oleh maestro seperti Xavi, Iniesta, dan tentu saja Lionel Messi. Di setiap generasi, El Clasico selalu melahirkan ikon-ikon baru, Joan de Ramos, Luis Enrique, Josep Guardiola, Zinedine Zidane, hingga Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka semua bukan hanya pemain atau pelatih, tetapi juga pahlawan yang membawa ciri khas mereka masing-masing dalam bentuk rivalitas ini. Rivalitas El Clasico bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, ia adalah pertarungan antara dua filosofi bermain yang sangat kontras. Real Madrid, yang dikenal dengan filosofi Galacticos, selalu berusaha membawa pemain-pemain bintang dari seluruh dunia, menciptakan skuad yang pernah diisi oleh individu-individu luar biasa, seperti Zinedine Zidane hingga Cristiano Ronaldo. Pemain-pemain ini membawa Real Madrid ke puncak kejayaan, mengandalkan kekuatan individu dan daya tarik internasional. Di sisi lain, Barcelona mengusung gaya permainan tiki-taka, yang mengutamakan penguasaan bola, pergerakan cepat, dan kerja sama tim. Di bawah asuhan pelatih legendaris seperti Johan Cruyff dan Pep Guardiola, Barcelona memperkenalkan sepak bola yang tidak hanya efektif, tetapi juga indah untuk ditonton. Pemain-pemain seperti Lionel Messi, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta menjadi simbol dari filosofi permainan ini. Siapa yang bisa lupa momen ikonik ketika Barcelona memenangkan pertandingan 6-2 di Santiago Bernabeu? Pada pertandingan tersebut, Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola tidak hanya meraih kemenangan besar, tetapi juga memperlihatkan permainan sepak bola yang mengubah wajah klub tersebut menjadi salah satu tim terbaik yang pernah ada. Ataupun gol soloran Gareth Bale di final Copa del Rey 2014. Setiap pertandingan El Clasico selalu menghadirkan drama, kebanggaan, bahkan kontroversi yang terus dikenang.
Dalam perjalanan waktu, Real Madrid mendominasi Eropa dengan 15 gelar Liga Champions, sedangkan Barcelona mengukuhkan diri sebagai tim yang membawa sepak bola indah dengan 5 gelar Liga Champions. Tapi, apa yang membuat El Clasico lebih seru adalah pertarungan di lapangan. Ada momen-momen yang tak terlupakan, baik dari gol-gol fantastis hingga insiden kontroversial. Momen-momen ini tidak hanya membekas di hati penggemar, tetapi juga menjadi bagian dari cerita besar yang terus berlanjut. Di atas lapangan, Lionel Messi adalah pencetak gol terbanyak di El Clasico dengan 26 gol, sementara Cristiano Ronaldo mengikutinya dengan 18 gol. Rivalitas antara Messi dan Ronaldo menjadikan pertandingan ini seperti medan perang antara dua raja sepak bola dunia. Namun, El Clasico bukan hanya tentang gol, ini juga tentang emosi, drama, dan kadang-kadang pertarungan fisik. Total sudah ada lebih dari 30 kartu merah dalam sejarah pertandingan ini, menunjukkan betapa panasnya tensi di setiap pertandingan. El Clasico juga menjadi panggung bagi para pemain terbaik di dunia, dari Johan Cruyff hingga Zinedine Zidane, dari Ronaldinho yang mendapatkan standing ovation di Bernabeu, hingga Vinicius Junior dan Lamine Yamal yang membawa generasi baru. Setiap era membawa bintang baru, tetapi semangatnya tetap sama. Ini adalah El Clasico, dan menang adalah segalanya. Hingga kini, Barcelona dan Real Madrid telah bertemu lebih dari 250 kali di semua kompetisi. Rekornya hampir selalu imbang, mencerminkan betapa ketatnya rivalitas ini. Tapi apakah kamu tahu, Real Madrid sedikit lebih unggul dalam jumlah kemenangan secara keseluruhan, sementara Barcelona lebih dominan di Copa del Rey. Hal yang paling menarik dari El Clasico adalah bagaimana pertandingan ini mampu menyentuh hati miliaran orang di seluruh dunia. Tidak peduli apakah kamu berada di Spanyol, Asia, atau Amerika, setiap mata pasti tertuju ke layar saat dua tim ini bertemu. Dan di balik rivalitas ini, ada salah satu hal yang membuat El Clasico begitu spesial, cinta untuk sepak bola. Tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah, setiap pertandingan ini adalah perayaan dari olahraga terindah di dunia. Rivalitas ini mampu membawa statistik yang menambah kehebohan rivalitas ini. Di antaranya adalah lebih dari 250 pertandingan resmi sejak tahun 1929. Real Madrid lebih unggul dalam hal jumlah seluruh kemenangan, sedangkan Barcelona lebih unggul di Copa del Rey. 42 pertandingan berakhir imbang, dan El Clasico menjadi sebuah fenomena global hingga saat ini. Jadi, El Clasico bukan hanya tentang Barcelona melawan Real Madrid. Ini adalah cerita tentang sejarah, kebanggaan, dan gairah. Ini adalah kisah yang tidak akan pernah berhenti. Di setiap kali mereka bertemu, sejarah baru selalu tercipta. Dan ini adalah sebuah simbol perjuangan, identitas, dan kebanggaan kolektif yang telah mengubah cara kita memandang olahraga. Ini adalah pertemuan dua filosofi yang berbeda, dua tim yang mewakili dua dunia yang bertolak belakang, namun saling menghormati dan menghargai di atas lapangan. Setiap pertandingan adalah narasi hidup yang terus berkembang, dan saat Barcelona dan Real Madrid bertemu, dunia sepak bola menjadi saksi dalam pertarungan tanpa akhir ini. Pertarungan yang telah, sedang, dan akan terus membentuk masa depan olahraga ini. Dan begitulah, El Clasico bukan hanya sekadar pertandingan. Ini adalah puncak dari gairah, rivalitas, dan semangat tak tergoyahkan yang hanya bisa diberikan oleh sepak bola. Ketika wasit meniup peluit terakhir, pemenang akan membawa kebanggaan, sementara yang kalah akan menunggu kesempatan berikutnya. Namun di luar hasil akhir, kita semua adalah bagian dari sejarah yang tercipta. Jadi, siapapun yang kamu dukung, pastikan kamu merasakan setiap detiknya, bersorak dengan sepenuh hati, dan biarkan semangat El Clasico menyatu dalam jiwa sepak bola kita. El Clasico akan selalu menjadi sejarah yang terus kita saksikan, dan kamu adalah bagian dari cerita ini.